kita sama-sama akan dengarkan orasi kebangsaan, resolusi pemuda untuk meluruskan arah bangsa, dan juga kita akan coba mendiskusikan hal-hal strategis yang kemungkinan akan berkembang pasca peringatan Sumpah Pemuda ini sendiri. Kemudian juga perlu kiranya kita nanti di akhir acara kita untuk sama-sama berdoa di momentum Sumpah Pemuda ini, mudah-mudahan selalu banyak keberkahan untuk aktivitas gerakan kami ke depannya. Baiklah, kita buka pertemuan kali ini yang mudah-mudahan pertemuan pada malam ini selalu memberikan keberkahan. Fi barakatil umur Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, marilah kita simak pembacaan Sumpah Pemuda yang akan dibacakan oleh Bung Arjun Fatahillah selaku Wasekjen PP kami. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PJS Ketua Umum Pengurus Pusat kami, Pak Susanto Triyogo, beserta jajaran pimpinan pengurus pusat kami yang ada di Sekretariat PP kami, Pancoran, Jakarta Selatan, dan juga pengurus pusat kami dimanapun berada. Yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman Ketua Umum dan seluruh kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di seluruh tingkatan, dari pengurus daerah, pengurus wilayah maupun pengurus luar negeri yang hadir pada momentum refleksi Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun yang dilaksanakan oleh pengurus pusat kami. Terima kasih atas kesempatannya. Izin saya membacakan teks Sumpah Pemuda yang pernah diikrarkan oleh para pemuda Indonesia pada 28 Oktober tahun 1928. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih pada seluruh teman-teman. Mudah-mudahan bisa mewakili kerinduan kita pada cerita-cerita perjuangan para pahlawan dan juga para pemuda yang dahulu lahir di tanah air kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Bung Arjun yang sudah membacakan teks Sumpah Pemuda. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan orasi kebangsaan, refleksi Sumpah Pemuda, resolusi pemuda meluruskan arah bangsa yang akan disampaikan oleh PJS Ketua Umum PP kami kepada
Tum Susanto Triyogo, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalna sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala lahu ta'ala fil 'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahaikum jami'at bitahiyatil Islam bihatil mubarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya banggakan pengurus PP kami yang hadir di tengah-tengah agenda dari refleksi Sumpah Pemuda di tahun 2020 ini. Yang saya banggakan kepada seluruh pengurus wilayah, pimpinan, ketum-ketum wilayah, ketua umum pengurus daerah, dan kader kami se-Indonesia yang hadir dan turut bergabung dalam acara refleksi Sumpah Pemuda pada malam hari ini, baik itu via YouTube, Facebook, maupun via Zoom. Saya sampaikan salam perjuangan, salam kesatuan, dan salam ukhuwah untuk antum semua. Kawan-kawan sekalian, seperti halnya kita ketahui bahwa dalam konteks hari ini, kita di mana dalam momentum sejarah pemuda adalah kemudian bagaimana tonggak dari arah bangsa ditentukan oleh para pemuda. Kita merefleksikan tentang bagaimana dulu ketika Budi Utomo didirikan, ya, yang akhirnya bisa menghimpun seluruh 08 Budi Utomo ketika itu, lalu kemudian 1926 Kongres Pemuda pertama, lalu Kongres Pemuda kedua di 1928 yang menyatukan skat-skat budaya, ya, ketika itu dengan adanya Wong Jawa, Wong Ambon, dan yang lainnya disatukan dalam sebuah kesatuan kita sebagai sebuah bangsa, sebuah bahasa, dan satu tanah air dengan ikrar dari Sumpah Pemuda. Lalu kemudian dari Sumpah Pemuda itulah kemudian muncul sebuah kemerdekaan yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lalu kemudian momentum 1966, ketika itu pemuda juga mampu mengakhiri dari Orde Lama, dan sampai dengan kemudian 98, di mana kami hadir, ya, dalam konteks kemudian bagaimana melawan otoritarisme dan juga totalisme ketika itu, dan akhirnya meruntuhkan Presiden Soeharto. Spirit inilah yang harus kemudian senantiasa ada dalam seluruh kader-kader kami. Spirit untuk kemudian mengetahui tentang bagaimana arah bangsa, spirit untuk mengetahui tentang bagaimana kondisi bangsa hari ini, dan spirit akan sebuah kesadaran dan tanggung jawab. Ini yang menjadi penting. Dan momentum Sumpah Pemuda adalah sebuah deklarasi kita untuk menjadi sebuah tekad yang membara tentang bagaimana kita meneruskan arah bangsa Indonesia hari ini. Apakah Indonesia sudah mencapai apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan ketika itu, yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka kalau kita refleksikan dalam konteks hari ini, kawan-kawan sekalian, maka kita merefleksikan tentang bagaimana merdeka yang dicita-citakan masih jauh dari harapan. Kita belum merdeka, benar-benar merdeka dari intervensi asing. Kita belum benar-benar merdeka untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kita belum benar-benar merdeka untuk bisa menentukan bagaimana sumber daya alam yang ada di Indonesia benar-benar dikelola oleh para pribumi dan yang lain-lainnya. Ini adalah sebagai sebuah refleksi tentang bagaimana merdeka hari ini belum mencapai apa yang dicita-citakan dulu ketika kita menginginkan sebuah kemerdekaan oleh para founding father kita. Yang kedua adalah kita merefleksikan tentang apakah kita sudah menjadi sebuah bangsa yang satu. Ketika 1928 tentu bagaimana deklarasi Indonesia sebagai sebuah bangsa yang satu atas berbagai macam kebinekaan, budaya, suku, agama, dan lainnya menjadi satu. Tapi kita melihat dalam konteks hari ini, kita seakan-akan bukan menjadi sebuah yang satu. Setiap orang saling mencurigai siapa yang paling Pancasilais. Setiap kemudian kelompok mencurigai
siapa yang paling kemudian memiliki dan berhak dalam konteks kemudian yang paling Indonesia dan yang lainnya. Maka dalam konteks hari inilah bagaimana kita harus meluruskan tentang bagaimana Indonesia yang satu yang dulu adalah menjadi spirit dari Sumpah Pemuda. Walaupun dengan segala kebinekaan, segala pilihan politik, segala kebinekaan agama dan lainnya, maka kita harus menjadi sebuah bangsa yang satu, di mana adalah dengan sebuah cita-cita tentang bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah kita merefleksikan tentang bagaimana seberapa berdaulatnya bangsa kita hari ini. Contoh dari sebuah kedaulatan adalah kita bisa mengelola sesuatu yang kemudian menjadi hajat itu orang banyak. Seberapa besar kita berdaulat pada hari ini dalam konteks kemudian bahan-bahan pokok. Seberapa besar kemudian kita berdaulat dalam hal farmasi. Seberapa berdaulat kita dalam konteks kemudian yang masih banyak lagi. Dan kita kemudian kita menelusuri dari data-data yang ada, kita belum benar-benar berdaulat. Padahal kalau kita melihat dari Sabang sampai Merauke, semuanya ada di bangsa ini. Tapi dalam konteks hari ini kita melihat bagaimana bahwa Indonesia belum benar-benar berdaulat, ya. Maka ini yang menjadi sebuah evaluasi bagi kita tentang bagaimana sumber daya alam yang sangat melimpah di bangsa ini, maka tidak menjadikannya Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan mampu berdikari di atas diri. Ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana refleksi kita tentang kemudian keadilan yang ada di Indonesia. Apakah keadilan sudah menjadi dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia atau belum? Dan kita melihat dalam konteks hukum saja, bagaimana hukum di Indonesia begitu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kita lihat beberapa kemudian kasus-kasus yang ada, baik itu kemudian kasus Joko Chandra, kasus-kasus yang masih banyak lagi berkaitan BLBI dan lainnya, ya, hanya kemudian tidak menyentuh siapa menjadi aktor dari korupsi yang sangat besar di bangsa ini. Dan terakhir adalah bagaimana dalam konteks kemakmuran, kesejahteraan. Apakah hari ini setelah sumber daya alam yang sangat melimpah sudah membuka pada sebuah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia atau belum? Dan data mencatat dari BPS bahwa masih ada sekitar 30 juta rakyat miskin yang ada di Indonesia, belum lagi pengangguran dan yang lainnya. Nah, para ketua-ketua semua dan kader kami se-Indonesia, dalam konteks inilah kemudian bagaimana kita sebagai pemuda Indonesia, kita sebagai pewaris dari negeri ini, kita sebagai generasi baru bangsa ini yang hadir saat reformasi, harus bisa kemudian melihat bagaimana arah bangsa hari ini, apakah telah pada sebuah arah yang lebih baik, arah yang menjadi sebuah cita-cita dari kemerdekaan atau belum. Maka pada konteks hari ini adalah bagaimana kita harus bisa menentukan apa yang menjadi arah bangsa ke depannya ketika bangsa kita sedang tidak baik-baik saja atau melenceng dari arah bangsanya. Maka PP kami, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, membuat sebuah agenda strategis bahwa ketika kita menginginkan tentang sebuah kejayaan, ketika kita menginginkan sebuah negara yang berdaulat, maka harus ada sebuah prioritas agenda yang harus kita lakukan ke depannya. Dan momentum Sumpah Pemuda adalah momentum di mana ketika dulu tahun 1928, angkatan 1928 bisa mampu membuka pintu gerbang kemerdekaan di 1945. Maka generasi hari ini juga harus bisa menyiapkan sebuah agenda untuk sebuah agenda kejayaan Indonesia ke depannya. Karena kalau kita tidak melakukan sebuah desain agenda, desain prioritas, maka kita akan melihat kondisi bangsa yang kemudian 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai dengan 2045, dengan potensi bonus demografi, sumber daya alam, dan lainnya akan seperti ini saja. Maka ada sebuah 3 prioritas agenda yang dikeluarkan oleh PP kami dalam konteks kemudian bagaimana menyiapkan 100 tahun Sumpah Pemuda di tahun 2028. Yang pertama adalah bagaimana Pancasila sebagai identitas dan karakter pemuda Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana membangun kemandirian ekonomi pemuda sebagai tulang punggung kemajuan ekonomi bangsa. Yang terakhir adalah jaminan pendidikan nasional bagi seluruh anak Indonesia untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nanti akan dibahas secara lebih lanjut oleh para kemudian pengurus pusat. Saya ingin menyampaikan dalam konteks hari ini adalah bagaimana ini adalah harus menjadi sebuah agenda
prioritas bagi kita semua untuk kita bawa kepada seluruh stakeholder bangsa yang ada, bahwa negeri ini harus pada sebuah tujuan dan arah yang benar-benar menjadi sebuah pintu gerbang kejayaan ke depannya. Dan pemuda adalah menjadi sebuah aspek yang sangat fundamental untuk bisa memartikulasikan, untuk bisa mengakselerasi kejayaan ke depannya. Dan kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, itu sangat bertanggung jawab dalam konteks kemudian bagaimana memajukan bangsa ke depannya. Dan kita hari ini harapannya adalah bagaimana kita bisa mendeklarasikan sebuah cita-cita kemerdekaan, dan kita bertanggung jawab untuk bagaimana bisa membuat agenda-agenda strategis turunan ke depannya untuk membangun sebuah arah bangsa yang lebih baik lagi dalam konteks hari ini. Ke depan akan ada tantangan tentang Omnibus Law, ada tantangan tentang haluan ideologi Pancasila, ada tantangan undang-undang PKS, dan lain-lainnya. Yang bisa jadi kemudian ketika kita tidak mengisi cita-cita kemerdekaan dengan cita-cita yang diinginkan oleh para founding father, maka cita-cita para oligarki, cita-cita para elit bangsa, dan cita-cita para pemimpin yang hanya ingin mengeruk kekuasaan saja yang akan terus mengisi cita-cita kebangsaan. Mari kita isi cita-cita kebangsaan ke depannya adalah dengan cita-cita sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu menjadikan bangsa Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Semoga ikhwas sekalian ini adalah menjadi ikhtiar kita untuk bisa membangun bangsa ke depannya, dan ini adalah bagian dari jihad politik kita, jihad konstitusional kita, untuk kemudian bagaimana membangun Indonesia lebih baik lagi. Seperti halnya bagaimana kita prinsip gerakan kami bahwa kebenaran Islam adalah jiwa perjuangan kami, kebatilan adalah musuh abadi kami, dan kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan kami. Dan ini adalah bentuk kita untuk melakukan sebuah perbaikan, melakukan sebuah solusi Islam, melakukan sebuah kepemimpinan ke depannya agar Indonesia bisa lebih baik ke depannya. Itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan untuk berjuang di tengah-tengah kondisi bangsa hari ini, sehingga kita bisa melihat kondisi bangsa yang lebih baik lagi untuk kita persembahkan bagi generasi-generasi ke depannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ketum Susanto yang sudah memberikan pengantar tentang resolusi pemuda, bagaimana meluruskan arah bangsa sesuai dengan platform Jayakan Indonesia 2045. Baik, untuk teman-teman semua, untuk selanjutnya, marilah kita simak paparan dari beberapa pemantik yang sudah siap di forum ini. Untuk pemantik yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Azizah selaku Kabid SDMS yang akan menyampaikan tentang bagaimana seharusnya pemuda itu meluruskan arah bangsa dalam konteks peningkatan kualitas SDM Indonesia. Langsung saja saya serahkan kepada Mbak Azizah. Baik, sebelumnya terima kasih Mas Dery. Saya tukar akun dulu ya. Mau minta tolong dong buat bisa share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa, nikmat yang luar biasa, dan kasih sayang sangat berlimpah sampai akhirnya kita dapat berada dalam forum ini, dapat bangun kembali dari tidur kita di pagi hari, dan dalam keadaan yang sangat lengkap dan insya Allah dalam keadaan sempurna. Tak lupa salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang
dengan jerih payahnya dan kekuatan keimanan beliau yang luar biasa, akhirnya beliau dengan para sahabat-sahabatnya bisa menghadirkan Islam sejauh ini, seluas ini, sampai akhirnya kita dapat menikmati indahnya Islam seperti sekarang ini. Baik teman-teman, insya Allah di sini saya akan sharing-sharing lebih banyak terkait dengan bagaimana peran pemuda dalam memperbaiki arah bangsa kita ini. Oke. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana pemuda itu nggak cuma sekedar wacana meluruskan arah bangsa, tapi juga bersiap untuk meluruskan arah bangsa kita ini. Nah, di sini kita akan memulai pembahasan kita dengan menatap kembali ke masa depan, menata kembali mimpi besar kita untuk menjayakan Indonesia di 2045 yang sudah kita ketahui dan sudah mungkin terbahas berulang kali bahwa kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi ini apa sih? Bonus demografi ini adalah perubahan struktur umur penduduk dan menurunnya beban ketergantungan memberikan peluang yang disebut sebagai bonus demografi. Jadi bonus demografi ini adalah kondisi yang memberikan peluang kepada kita. Nah, dalam bonus demografi ini, peluang yang muncul memberikan kita kesempatan untuk akhirnya kita bisa menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di sini ada infografis kecil gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa pada dasarnya bonus demografi itu tidak terjadi berulang kali, tapi hanya terjadi satu kali saja dalam sejarah sebuah bangsa. Dan bonus demografi itu untuk menjadi sebuah kesempatan atau sebuah peluang tidak berjalan begitu saja gitu. Ketika bonus demografi itu tidak dipersiapkan, maka yang terjadi bisa jadi itu bukan menjadi peluang tapi menjadi sebuah ancaman. Nah, di sini ada beberapa syarat di mana bonus demografi ini dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi yang pertama syaratnya adalah harus ada kesempatan kerja yang produktif dan kemungkinan untuk bisa saving, karena kita membutuhkan suplai tenaga kerja yang besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Kalau seumpama kesempatan kerja yang ada ketika di tahun 2030 sampai 2035 itu tidak cukup banyak, maka yang terjadi adalah pengangguran besar-besaran yang bisa jadi tingkat penganggurannya itu belum pernah dicapai oleh Indonesia sebelumnya. Jadi bisa jadi ini rekor tingkat pengangguran terbanyak ketika bonus demografi itu tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, resiko yang selanjutnya atau syarat pertumbuhan ekonomi selanjutnya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, perempuan harus masuk pasar kerja atau harus masuk dunia kerja. Mengapa demikian? Karena bisa dikatakan bahwa setiap sumber daya, setiap anggota masyarakat yang masuk berada dalam usia produktif, mereka harus di-push, harus dioptimalkan untuk mampu meningkatkan pendapatan. Artinya baik perempuan ataupun laki-laki itu harus masuk ke pasar kerja hingga akhirnya dia mampu meningkatkan pendapatan. Nah, kemudian investasi besar agar SDM besar tersalurkan. Jadi karena kita butuh penyerapan tenaga kerja yang sangat besar, sehingga akhirnya dibutuhkan juga investasi yang besar agar SDM ini tersalurkan, agar mereka dapat tersalurkan dalam pekerjaan. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Nah, pemuda hari ini di bonus demografi masa depan. Jadi bisa dikatakan bahwa kita hari ini itu menjadi pemeran dalam usia produktif ini. Kalau sekarang teman-teman ada di usia 20, maka ketika di 2030 sampai 2040 artinya teman-teman berada di usia 30 sampai 40 tahun. Dan bukan berarti kita tidak memiliki peran, bahkan kita memiliki peran yang sangat luar biasa besar sehingga akhirnya kita mewarnai bonus demografi ini. Nah, sebenarnya sedikit hal yang menjadi pertanyaan itu akan menjadi apa kita di 2030 dan 2040 nanti? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang memberikan peluang itu
memberikan jalan besar, melancarkan perjalanan sampai akhirnya mencapai bonus demografi, atau kita ikut tergerus menjadi ancaman bagi Indonesia dalam bonus demografi kali itu. Nah, di sini bisa dibilang ini ada salah satu kriteria dari SDM unggulnya Indonesia yang bisa dikatakan bahwa itu juga menjadi parameter atau target kriteria bagaimana kita menjadi seorang pemuda yang unggul. Yang pertama, membangun SDM dan berbudi pekerti luhur dan berkarakter kuat, membangun SDM yang terampil dan menguasai ilmu pengetahuan, pendidikan berdasarkan budaya bangsa, memperjuangkan kepentingan nasional dan tanggap terhadap perubahan dunia, menanamkan nilai mandiri, percaya diri, gotong royong, saling peduli. Sejak pendidikan dasar, pelajar tingkat pendidikan menengah harus sudah dapat berpikir kritis dan problem solving, dan keterampilan vokasional disesuaikan dengan kebutuhan industri dan dilatih sejak pendidikan menengah. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ada kualitas dan kapasitas yang perlu dimiliki untuk seorang SDM unggul. Nah, pertanyaan sederhananya bagi kita sebagai mahasiswa dan sebagai pemuda yang hari ini masih menjadi pemuda dan masih kuliah, tapi di masa yang akan datang akan masuk ke dunia sebenarnya, apa yang sudah kita miliki? Apa kita sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi seorang SDM unggul? Dan perlu diketahui bahwa SDM unggul itu bukan berarti ketika teman-teman mampu menjadi ketua BEM tertentu, ketua departemen tertentu, dan ketua-ketua yang lain gitu ya. Artinya organisasi yang kita ikuti itu bukan menjadi acuan dan standar di mana kita bisa mengukur sudah sejauh mana kompetensi yang kita miliki. Tapi kualitas yang kita miliki itu adalah bersesuaian dengan seberapa kuat dan seberapa mampu kita masuk ke dalam dunia kerja. Dunia kerja di sini sebenarnya gini. Ada sebuah persepsi, sebelumnya ada sebuah persepsi yang kita anggap bahwa dunia kerja itu hanya sebatas pada ya jadi karyawan, jadi PNS, jadi birokrat, dan lain sebagainya, yang notabene itu adalah buruh-buruh ataupun budak-budak dari kapitalisme gitu ya. Tapi dalam hal ini, dunia kerja itu tidak sebatas itu. Bahkan ketika teman-teman berusaha untuk menjadi mandiri dengan membuka usaha dan lain sebagainya, di sana juga ada persaingan. Dan di sana juga memberikan tantangan-tantangan yang berkaitan dengan dunia kerja. Oke, nah Indonesia hari ini, yang terjadi hari ini adalah kesempatan kerjanya, ini terbalik. Kesempatan kerjanya itu rendah, tapi angkatan kerjanya itu tinggi. Kesempatan kerja itu bisa dikatakan lowongan pekerjaan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menampung kita itu nggak banyak. Namun angkatan kerja atau SDM baik yang pengangguran ataupun yang sudah bekerja itu sangat tinggi. Sehingga akhirnya yang terjadi ketidaksesuaian atau potensi angka pengangguran itu akhirnya menjadi besar dan beban negara pun akhirnya menjadi lebih besar. Dan akhirnya dampaknya bisa jadi ke banyak hal. Tingkat kemiskinan meningkat, kriminalitas meningkat, dan akhirnya peningkatan kesejahteraan Indonesia, masyarakat Indonesia pun tidak dapat tercapai atau masih jauh dari kata tercapai. Nah, ini dia tantangan Indonesia atau salah satu tantangan berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan Indonesia dalam hal pendapatan gitu ya, dalam hal kesejahteraan material gitu. Oke, nah ini dia. Jadi teman-teman, SDM Indonesia saat ini berdasarkan Education Index 2017 bahwa kalau misalnya diurut nih, kita urut dari berdasarkan di antara negara-negara ASEAN, bahwa indeks pendidikan kita itu berada pada urutan ke-6. Di bawah Vietnam, di bawah Filipina, dan di bawah Thailand. Tapi masih di atas Kamboja, Laos, dan Myanmar. Ini masih dalam tingkatan ASEAN. ASEAN cuma 10 negara ya, sedangkan internasional ratusan negara. Nah, kalau misalnya ditimbang-timbang kira-kira indeks education kita udah sampai mana nih? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada Global Talent Competition Index. Nah, di sini indeks ini sebenarnya menunjukkan seberapa besar persaingan atau daya saing negara tersebut.
atau orang-orang yang ada di negara tersebut. Dan masih sama, Indonesia berada pada urutan ke-4 terbawah, di bawah Thailand, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Singapura. Tapi masih di atas Laos, Vietnam, dan Kamboja. Gitu ya. Jadi sudah pendidikannya rendah, artinya 4 urutan terbawah, ternyata daya saingnya pun itu juga rendah. Nah, ini akhirnya yang dipertanyakan, bagaimana kualitas SDM Indonesia? Apakah kalau bahasa kasarnya setidak qualify itu sampai akhirnya tingkat persaingannya pun, daya saingnya pun ikut rendah. Kita lanjut. Oke, nah itu terkait dengan terkait dengan masa depan, mimpi masa depan kita dan tantangan kita pada hari ini. Yang notabene itu menjadi PR besar kita sebagai pemuda yang membawa agent of change dan lain sebagainya. Peran-peran pemuda terlalu besar sampai akhirnya kapasitasnya pun juga nggak harus besar pula. Nah, kita kemudian di sini bergerak atau mencoba untuk bagaimana menjawab tantangan dalam hal ini. SDMS terutama akan mengambil dari sudut pandang SDM atau sumber daya manusia, yaitu dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik itu kita sebagai pemuda maupun masyarakat Indonesia lainnya. Oke, nah di sini bagaimana caranya pemuda bersiap untuk berkualitas, gitu ya. Yang pertama, mumpung masih di bangku kuliah dan mumpung belum memiliki kewajiban yang cukup banyak, maka masa-masa ini akan menjadi masa-masa yang sangat efektif untuk melakukan akselerasi kapasitas dengan membentuk lokus-lokus kompetensi yang ada di organisasi-organisasi. Nah, lokus-lokus kompetensi yang menjadi sarana akselerasi kapasitas ini juga menjadi sarana aktualisasi di mana pemuda yang berkumpul sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan ranah jurusan-jurusannya ataupun minatnya, kemudian mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang sesederhana mungkin atau dari yang paling dekat dan paling sederhana di lingkungannya. Dan tentunya harus sesuai dengan kapasitas ataupun kompetensi yang dimilikinya. Nah, kemudian setelah menghabiskan waktu di masa perkuliahan dengan mengakselerasi kapasitas dan mengakselerasi kompetensinya, maka kita sebagai pemuda ini perlu bersiap untuk kehidupan pasca kampus. Seperti yang dikatakan sebelumnya atau seperti fakta yang sebelumnya telah disebutkan bahwa sebagian SDM kita itu banyak S1 yang lulus gitu ya. Lulusan S1 tuh bisa sampai puluhan ribu. Tapi masalahnya yang mampu diserap oleh perusahaan atau oleh kesempatan kerja itu nggak banyak. Saya mengutip salah satu cerita gitu ya dari bisnis pelayaran, bisnis kemaritiman yang ada di Indonesia, bahwa mereka menyatakan yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pengusaha dan oleh orang-orang pihak-pihak yang menyediakan lapangan pekerjaan itu nggak sama dengan kapasitas yang dimiliki oleh lulusan dari sekolah pelayaran tersebut. Sehingga akhirnya ketika mau menarik atau mau mencari tenaga kerja, mereka mengalami kesulitan. Dan ini bisa dikatakan bahwa pemilik atau penyedia pekerjaan, penyedia kesempatan kerja itu tidak mampu menyerap, tapi lulusan-lulusannya atau sumber daya yang tersedia itu sangat banyak. Nah, ini menjadi sebuah masalah yang akhirnya tidak terselesaikan. Gitu. Sehingga kita di sini sebagai mahasiswa yang memiliki mimpi yang sangat besar, kita juga perlu mempersiapkan untuk kehidupan pasca kampus. Jangan sampai karena kita tidak mempersiapkannya, akhirnya kita bekerja seadanya. Atau bahkan akhirnya bekerja seadanya itu dalam artian semuanya dikerjain. Atau bahkan kita hanya bergantung pada proyek-proyek. Atau kita hanya bergantung pada jalur network. Atau berharap kita akan memiliki jalan pintas untuk mencapai karir tertentu. Teman-teman, itu bisa jadi mungkin
Enggak sih. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa mungkin saja itu hanya terjadi dalam kancah perpolitikan, tapi bisa dikatakan jalur tersebut gitu ya, itu tidak akan terwujud hanya ketika teman-teman punya alumni yang ada di situ gitu. Kita harus jalur cepat itu hanya berlaku untuk orang-orang yang anaknya pejabat. Kemudian yang memang benar-benar punya turunan darah biru gitu. Kalau misalnya nggak punya, jangan harap. Dan ketika pun misalnya teman-teman dikasih peluang, dikasih jalan, itu tidak bukan berarti ketika teman-teman tidak berkapasitas, jalan itu akan terbuka. Jalan itu akan terbuka dan semakin mudah dilalui ketika teman-teman memiliki kualitas dan kapasitas. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke dalam dunia kerja, kita perlu mempersiapkan diri untuk akhirnya mampu naik atau melakukan mobilitas vertikal. Kita merencanakan jenjang karir kita. Tahun ini misalnya ya, seorang mahasiswa hukum, tahun ini saya jadi hanya bekerja di perusahaan tertentu, tapi kemudian saya akan bersiap untuk menjadi notaris, kemudian bersiap untuk yang lain-lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ya itu salah satu contoh dari mobilitas vertikal dalam tataran hukum. Nanti kalau misalnya dalam tataran perusahaan, ya otomatis tadinya karyawan biasa, staff, kemudian angkat jadi manajer, dan lain sebagainya. Yang harapannya mobilitas vertikal itu, tujuan dari mobilitas vertikal itu adalah sampai kepada kita menduduki atau berada pada posisi-posisi stakeholder tertentu. Oke, baik di sini teman-teman. Nah, ini poin terakhir yang akan saya jelaskan bahwa ketika kita ingin berkontribusi untuk menyongsong kejayaan Indonesia, kita harus memulai ini dari sekarang, yaitu dengan cara kita memberikan dampak dan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya. Ketika kita mulai dari mahasiswa, itu sudah belajar dan bergerak untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di sekitar kita, atau bahkan memperbaiki SDM di sekitar kita, maka sesungguhnya kita sudah membantu menuntaskan, mampu menjawab dan menyelesaikan sedikit permasalahan Indonesia saat ini. Jadi nggak cuma sekedar mahasiswa ataupun kita sebagai pemuda itu nggak cuma sekedar berwacana dan berdemonstrasi saja, tapi juga ikut terjun langsung dan memberikan dampak kepada masyarakat di sekitar kita. Kita menjawab solusi, kita menjadi problem solver, gitu ya. Problem solvernya itu bisa jadi masyarakat itu nggak merasa kita menjawab permasalahan ketika permasalahan atau jawaban-jawaban kita atau gerakan-gerakan kita hanya mengkritisi kebijakan. Tapi mungkin bisa jadi masyarakat lebih membutuhkan hal-hal yang sifatnya lebih praktis dan kultural. Maka sehingga dari itu, kita sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, perlu berkontribusi sebesar-besarnya mulai dari sekarang, agar kita dapat berkontribusi juga untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia, mulai dari yang sederhana, sampai akhirnya berharap di 2030, masalah Indonesia menjadi lebih sedikit dan kita lebih siap untuk menyongsong kejayaan Indonesia di 2045. Baik. Mungkin sangat singkat dan sangat cepat. Mungkin ini pemantik dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Adeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Mbak Azizah yang sudah memberikan pemaparan. Untuk selanjutnya, pemantik yang kedua juga sudah siap. Kita akan juga dengarkan fokus pada pembahasan tentang jaminan pendidikan nasional dan juga ada beberapa pembahasan yang lain terkait konteks dalam meluruskan arah bangsa ini. Kepada Ketua Edo dipersilahkan. Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bang Susanto selaku Ketua PJS, Ketua Umum, juga kepada Bang Denny, Waketum PP kami, sekaligus merangkap sebagai moderator malam ini. Juga tidak kalah hormatnya saya ucapkan terima kasih juga Mbak Aziza yang sudah memberi pemantik ya untuk diskusi kita hari ini. Jadi teman-teman semuanya, izinkan saya untuk memulai
pembedahan ya, hasil kajian yang kita lakukan tentang tema Sumpah Pemuda yang kita usung. Memang tema ini harapannya bukan hanya berlangsung pada tahun ini, tapi tahun-tahun ke depan juga. Jadi kita tahun ini memang mengusung tema Resolusi Pemuda Meluruskan Arah Bangsa. Nah, dalam hal ini saya diamanahkan untuk membedah ya, mengapa kemudian pemerintah ataupun negara ini harus memberikan jaminan pendidikan nasional, dalam hal ini adalah pendidikan tinggi. Tadi kalau disampaikan oleh Mbak Aziza perihal tentang begitu banyak, kalau kita baca ya, angka pengangguran itu mayoritas dari sarjana, juga dari lulusan SMK. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ini data dari BPS yang kita himpun kemudian kita olah, bahwa partisipasi pendidikan formal berdasarkan partisipasi murni, sebetulnya kalau kita lihat komposisinya, SD itu sudah selesai, sudah menuju angka 100. Dalam hal ini memang SMP masih di tahap 78 sekian persen, kemudian juga SMA itu partisipasinya sudah lumayan bagus ya, di angka 59%. Nah, kemudian memang yang perlu juga kita garis bawahi adalah dari ketiga komponen tadi, memang bisa kita lihat dari perguruan tinggi, partisipasi perguruan tinggi itu bisa dibilang sangat sangat turun. Itu mohon maaf, siapa yang berbicara bisa di unmute dulu ya. Partisipasi pendidikan tinggi kalau dalam persentase BPS di tahun ini itu sekitar 18,85%, atau kita kalkulasikan jumlah keseluruhan pemuda di usia 17 sampai 24% hari ini itu di angka sekitar 39 juta. Nah, kemudian bisa kita lihat juga dari OECD ya, jika merujuk data yang disampaikan oleh OECD. Jadi OECD ini menghimpun data tentang, salah satu penghimpunan data yang mereka lakukan adalah tentang angka partisipasi perguruan tinggi, populasi perguruan tinggi yang ada di negara. Pertama memang bisa kita lihat ya, kita memang punya apa, kalau bahasa dari Mbak Aziza tadi, berkeinginan, bahkan organisasi kita sendiri sudah membuat platform Jayakan Indonesia 2045. Tapi memang untuk menuju situ harus setidaknya kita benahi beberapa sektor. Salah satunya sektor pendidikan. Kalau kita bandingkan hari ini, posisi hari ini, partisipasi pendidikan tinggi di dunia, kita bicara negara maju itu misalkan Korea Selatan, itu sudah menembus angka 69,8 juta. Terus juga bisa teman-teman lihat di situ ada New Zealand, negara yang dekat dengan negara kita ya. Itu ada sekitar 43,8 juta. Kemudian disusul oleh Amerika di angka 50,4 juta. Kemudian Jepang itu 61,5 juta. Nah, kenapa data ini harus kita sampaikan, harus kita jadikan agenda strategis? Ya tadi disampaikan merujuk data dari Bappenas di tahun 2030 sampai 2040 bahwa mayoritas penduduk Indonesia di usia 20 sampai 40 tahun itu di angka 190 juta. Kita berkeinginan manusia yang kemudian bahasa hari ini adalah negara kita mencapai bonus demografi itu berpendidikan.
Nah, tapi pada fakta hari ini kita temukan bahwa partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia itu masih 7,2 juta orang. Kalau kita bongkar lebih dalam, setidaknya 39 juta pemuda dikurangi 7,2 juta itu hasil pemuda yang tidak melakukan partisipasi, tidak bersekolah tinggi, dalam hal ini strata 1 ya. Nah, kemudian kita lakukan simulasi ya. Supaya kemudian Indonesia setidaknya untuk berjaya nanti di tahun 2045 dari sisi pendidikan itu tidak terlalu jauh dengan negara lain, kita lakukan simulasi. Dengan kemudian melihat pertumbuhan organik ya. Jadi memang kalau SD pertumbuhan organiknya itu di angka 0, sekian persen. Kemudian SMP sama dan juga SMA juga sama, bisa dilihat kalkulasinya. Dan juga APM ya, perguruan tinggi itu hanya mencapai secara angka organik pertumbuhannya itu 20,93%. Artinya nanti 190 juta orang itu, pemuda itu, atau kita kurangi misal katakanlah sekitar 30% di atas umur 25 tahun, sisanya di atas umur 17 sampai 24 tahun, itu hanya angka partisipasi perguruan tingginya itu cuma di angka 20,93. Nah, lantas bagaimana gitu? Kita tadi ya nggak mau cuma sekedar kritik, tapi kita kasih solusi. Nah, disinilah kita lakukan kita lakukan simulasi ya. Jadi simulasi ini supaya nanti populasi pendidikan tinggi Indonesia itu agar dapat mempermudah ya, cita-cita kita untuk Indonesia emas di 2045, kita lakukan simulasi. Kalau hari ini, kalau kita lihat tahun 2019 ke 2020, pertumbuhan organik partisipasi populasi pendidikan tinggi di Indonesia itu hanya di angka 200.000. Katakanlah 10% dari 200.000 itu adalah memang orang-orang mampu. Artinya cuma 20.000 orang yang memang dia sanggup gitu membiayai biaya sekolah tinggi mereka sendiri. Sisanya adalah beban kepada negara. Nah, kemudian kita lakukan simulasi ya, yang dalam hal ini memang kita tidak mengambil dana yang dipunyai oleh Kementerian Pendidikan, juga kita tidak menggunakan memasukkan dana dana LPDP, tapi kita masukkan dana KIP yang per tahun itu disediakan negara 7,1 triliun. Dari hitungan kita memang kalau seandainya ukuran manusia per anak per Indonesia itu di angka 8 sampai 10 juta, muncullah nanti 600.000 orang yang bisa sekolah. Dalam hal ini sekolah tinggi. Nah, tapi memang untuk sampai ke angka 908.000 agar hitungan kita nanti di 2045 itu partisipasi populasi pendidikan tinggi di Indonesia itu menyentuh angka sekitar 31, sekian juta, maka setidaknya per tahun pertumbuhan itu harus bertambah sekitar 908.000 orang. Kalau kita kurangkan pertambahan secara organik sebelum pandemi itu di angka 200.000, berarti PR negara dalam hal ini untuk menjamin pendidikan itu kepada masyarakat miskin khususnya untuk bisa bersekolah lebih tinggi dari SMA itu sekitar 600.000. 600.000 itu bisa dicapai dari dana KIP per tahun yang di angka 7,1 triliun. Meskipun kalau kita hitung-hitung kembali, kalau misalkan hitungannya 600.000 itu adalah 300.000 membiayai orang sebelum tahun sebelumnya, maka tahun ini itu bisa menyekolahkan 300.000 orang. Nah, disinilah kemudian kita meminta kepada pemerintah itu fokus kepada
memberikan jaminan pendidikan 2045. Jadi kalau seandainya manusia-manusia Indonesia ini tidak diperhatikan secara sisi pendidikan, maka kemudian bisa menjadi penghambat untuk roket ekonomi, untuk roket negara kita supaya maju, itu bisa jadi hambat besar. Nah, oleh karenanya memang selain kemudian ini menjadi landasan kita untuk menawarkan kepada pemerintah harus memperhatikan gitu, dan juga menjadikan agenda strategis PP kami khususnya untuk fokus di 2028 nanti kita bisa benar-benar berpartisipasi secara langsung mendorong pemerintah untuk menyediakan atau menjamin pendidikan untuk kepada semua anak bangsa, karena amanah undang-undang ya, selain kemudian mensejahterakan juga memberikan jaminan pendidikan gitu kepada anak-anak bangsa. Mungkin itu untuk sementara ya, untuk sebagai pemantik soal landasan kenapa kemudian kita menjadikan jaminan pendidikan itu menjadi agenda strategis PP kami untuk meluruskan arah bangsa ini. Saya serahkan kemudian kepada Bang Denny ya untuk melanjutkan kepada pembicara selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Ketua Edo. Badan saya kok hilang. Yang sudah memberikan pemaparan tentang pendidikan dan jaminan pendidikan nasional. Untuk selanjutnya, mari kita simak pemantik yang ketiga yang akan disampaikan oleh kandidat doktor Institut Pertanian Bogor. Ini dalam sejarah kami pusat baru satu-satunya ini bendahara umum yang jadi kandidat doktor. Nah, luar biasa. Mantap bendahara umum. Langsung saja saya serahkan kepada kandidat doktor kebijakan ekonomi publik kepada Tum Raja. Silakan. Mantap calon rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat PJS Ketum, kemudian juga yang terhormat para pemantik, Mbak Jija, Mas Edo, juga yang terhormat para pengurus pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, juga wabil khusus yang terhormat para pimpinan wilayah dan pimpinan daerah se-Indonesia. Ya, saya hanya melanjutkan terkait masalah kemandirian ekonomi ya, rakyat serta bangsa. Karena memang kenapa kita mengeluarkan resolusi yang kedua ini terkait masalah kemandirian, karena memang yang menjadi masalah negeri kita dari tahun ke tahun antara pemimpin itu adalah terkait masalah kemandirian rakyatnya. Sebenarnya kalau dalam perspektif ekonominya, apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya ini bukan mengundang kontroversial ya. Nanti teman-teman salah pikiran pula. Artinya memang dalam hal menyusun undang-undang Cilaka ya, Cipta Lapangan Kerja, atau itu tujuannya adalah bagaimana mengundang investor. Karena memang total pengeluaran kita di tahun 2020 ini sebesar 2.540,4 triliun. Sedangkan pendapatan negara kita itu sebesar 2.230
33,2 triliun. Artinya ada defisit anggaran di situ ya kan. Defisitnya sih sebenarnya 307,2 triliun. Tapi hari ini pemerintah khususnya melalui BKPM ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dia mengatakan bahwasanya ada penambahan nilai selain daripada defisit anggaran tersebut sebesar, kalau pada awal Januari 2020 yang lalu dia mengatakan 886 triliun. Di luar tadi kan kekurangannya defisitnya terjadi sekitar 307,2 triliun. Tapi pemerintah mengatakan bahwasanya dana yang dibutuhkan sebesar 886 triliun. Tapi karena memang terjadi pandemi ya, atau COVID 2020 ini, makanya memang pemerintah menurunkan anggaran itu sekitar 817 triliun. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana agar defisit tadi itu tertutupi. Nah, selebihnya tadi itu yang umpamanya tadi kan defisitnya sekitar 307 triliun ya. Ya kan? Kalau umpamanya sudah direvisi 817 tambah 307 ini ya kan? Sisa berapa? Nah, ini yang menjadi sebenarnya pertanyaan kita sebagai seorang generasi muda ya kan. Generasi muda bangsa Indonesia. Nah, karena memang investor itu sebenarnya bukan barang yang istilahnya haram ya, tapi karena memang kalau kita lihat yang menjadi sumber pendapatan negara kita itu adalah konsumsi ya kan, konsumsi, ekspor impor ya kan, kemudian sektor-sektor produksi. Nah, itu yang menjadi sumber pendapatan negara kita hari ini kan gitu kan. Nah, cuman masalahnya hari ini pemerintah kita dari tahun ke tahun itu alokasi untuk masalah meningkatkan kemandirian rakyat dan bangsanya itu minim seperti itu ya kan. Tidak ada. Kalau seandainya pemerintah fokus terhadap masalah pembangunan ekonomi kerakyatan melalui UMKM-nya didorong supaya tumbuh dan berkembang, maka kedepannya pemerintah tidak perlu bergantung terhadap para investor yang berasal dari luar negeri. Cukup mengandalkan para ekonom yang ada di dalam negeri kita saja seperti itu kan. Nah, samping itu juga selain dalam hal menumbuhkan ekonomi, makanya kita juga mencantumkan yang namanya jaminan pendidikan nasional. Karena memang dalam hal menumbuhkan perekonomian bangsa diperlukan orang-orang yang memang mempunyai knowledge ya, knowledge khususnya di Indonesia ini di bidang pertanian dan di bidang kemaritiman. Kenapa? Karena memang masyarakat Indonesia ini kan sumber-sumber kehidupannya itu berasal dari yang dua itu ya kan. Kalau enggak dari pertanian atau dari kelautan seperti itu. Nah, tapi ini sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-18 ya, abad ke-18 di mana ketika terjadi yang namanya sistem pembagian kerja internasional ya kan. Sistem pembagian kerja internasional di mana daerah utara itu mereka memfokuskan diri mereka di bidang produksi industri, sedangkan di bidang selatan itu difokuskan kerjanya hanya mensuplai kebutuhan di bidang-bidang pertanian seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang daerah-daerah itu menentukan ya mana yang menjadi hasil produksinya lebih banyak seperti itu. Nah, itu makanya memang cuman masalahnya hari ini karena industri di bidang pertanian Indonesia itu lemah dan khusus di bidang industri kelautan itu lemah, sehingga memang harga jual hasil produksi kita di Indonesia ini kalah bersaing dengan yang diproduksi oleh orang-orang Amerika, orang Eropa gitu ya kan. Kenapa? Walaupun memang mereka memfokuskan di bidang industri ya dan di bidang pertanian mereka lemah, tapi ketika mereka menggunakan industri mereka bisa menghasilkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka sehari-hari seperti itu. Khususnya masalah kebutuhan pangan gitu ya kan. Nah,
Karena memang di satu sisi juga dari harga ya, persoalan harga juga memang harga industri mereka, harga produksi mereka jauh lebih mahal daripada harga produksi kita. Kenapa? Contohnya mungkin harga baja ya, harga baja atau harga besi atau harga pabrik itu kan harga besi, dan itu kan jauh lebih mahal daripada hasil produksi kita seperti sayur-sayuran gitu ya kan. Sehingga memang seberapa banyak pun yang kita produksi itu ketika umpamanya terjadi transaksi dengan orang-orang utara, nilai kita jauh lebih rendah seperti itu kan. Nah, makanya memang salah satunya adalah bagaimana memang hasil pertanian kita itu meningkat, ya, yaitu dengan cara istilahnya meningkatkan industri di bidang pertanian. Umpamanya ketika umpamanya kita menanam padi, yang biasanya umpamanya 4 bulan, setahun itu cuma 2 kali, bisa jadi ketika ada industri pertanian itu bisa jadi 3 bulan atau sejenisnya seperti itu. Nah, itulah mungkin yang yang perlu digerakkan oleh pemerintah di Indonesia ini. Nah, kita kembali ya kembali terkait masalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia hari ini. Makanya memang di satu sisi bagaimana ke depan agar Indonesia ini tidak bergantung kepada tidak selalu bergantung kepada kapitalis gitu ya kan. Makanya memang kita perlu meningkatkan peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia seperti itu kan. Sehingga memang kedepannya selain dari kita mengundang investor kan, kalau umpamanya butuh duit itu kan bisa jadi hutang ya kan, atau kita menerbitkan ORI ya, obligasi retail di Indonesia. Nah, artinya itu memang kewajiban atau hak pemerintah untuk menerbitkan ORI kepada masyarakat. Cuman itu kan masih jarang dilakukan di Indonesia seperti itu. Nah, kita tidak tahu apa penyebabnya gitu ya kan. Sehingga memang ibaratnya ketika menerbitkan ORI itu ya pemerintah istilahnya berhutang kepada masyarakat Indonesia. Cuman hari ini ketika pemerintah mau berhutang kepada masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia nggak punya duit kan gitu ya kan. Mereka punya duit pun mereka pas-pasan gitu ya kan. Makanya memang mau nggak mau ya pemerintah ujung-ujung akhirnya bergantung kepada oligarki atau kepada kapital gitu kan. Kalau oligarki kita tahu lah, ya artinya memang mereka hanya mementingkan untuk diri mereka sendiri gitu ya. Kalau seandainya memang mereka orang-orang yang memang cinta terhadap Indonesia, tentunya mereka peduli terhadap masyarakat Indonesia. Nah itu ya, makanya memang hari ini yang kita pertanyakan itu ya kan alokasi dana investor yang sekitar 817 triliun itu tadi, selain menutupi defisit itu, nah itu harapannya bisa dialokasikan juga untuk meningkatkan pendidikan, meningkatkan sumber-sumber ekonomi masyarakat gitu ya kan. Jadi bukan hanya pemerintah kita bukan hanya sekedar mengikut apa yang menjadi keinginan para investor gitu ya kan. Umpamanya bagaimana agar buruh tidak lagi mendapat tunjangan, bagaimana agar buruh, itu kan keinginan para investor itu kan, ketika umpamanya melakukan komunikasi dengan pemerintah gitu ya kan. Akhirnya ketika contohnya umpamanya ketika pemerintah kita mengundang mereka, ya para investor itu wajar dong istilahnya mereka menawarkan yang namanya perjanjian gitu kan. Nah, cuman tadi itu pemerintah juga ketika hanya sekedar mengamini apa yang menjadi keinginan investor, tapi tidak sebaliknya juga bagaimana agar para investor tersebut mereka juga istilahnya memberdayakan masyarakat pribumi gitu ya, tenaga kerjanya gitu, memberdayakan tenaga kerjanya gitu ya kan, bukan tenaga kerjanya dari luar gitu ya. Seharusnya pemerintah kita juga harus melakukan nego gitu, jadi bukan hanya sekedar pemerintah saja mengikut, tapi bagaimana juga agar para investor tersebut juga memberdayakan tenaga kerja kita gitu ya. Sehingga memang tenaga kerja kita ke depan setelah selesai masa kontrak mereka, mereka juga punya kemampuan gitu kan. Nah ini yang menjadi masalahnya, itu kenapa memang kita sebenarnya bukan menolak, tapi kita menawarkan, ya kan, menawarkan bagaimana agar Indonesia dalam menghadapi bonus demografi ke depan itu memang sudah siap gitu ya kan. Bonus demografi itu kan disebut usia produktif jauh lebih banyak daripada usia tua gitu ya kan. Nah, kalau seandainya usia produktif ini sebelum usia produktif ini umpamanya, sebelum bonus demografi ini tidak disiapkan gitu ya kan.
maka yang terjadi nanti adalah kriminal. Angka kriminal itu akan semakin meningkat gitu ya. Kenapa? Karena anak-anak mudanya tidak siap menghadapi bonus demografi itu. Kenapa? Karena semua pada muda semua usianya gitu ya kan. Nah, karena mereka nggak punya knowledge, nggak punya skill, nggak punya modal, ya akhirnya yang terjadi adalah kerusuhan-kerusuhan. Ini yang menjadi kekhawatiran kalau seandainya pemerintah kita tidak peduli ya terhadap masalah kesiapan anak-anak mudanya dalam hal pengetahuan dan skillnya. Kemudian harapannya juga selain itu bagaimana agar pemerintah kita mulai dari pusat, provinsi dan daerah itu mereka mampu mendorong perekonomian masyarakatnya gitu ya kan. Mereka ajak nih sehingga memang ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat itu. Hanya itu memang itu sih yang diperlukan hari ini. Makanya kita tawarkan nih resolusi pemuda kita adalah bagaimana meningkatkan kemandirian ekonomi dan bangsa kita gitu ya kan. Agar memang ketika terjadi defisit seperti itu ya kita tidak melulu melakukan hutang ya kan atau mengundang investor gitu. Cukup hanya mengandalkan kekuatan pribumi kita sudah bisa bangkit kan gitu ya. Nah, ya mungkin itu apa namanya? Itu ya terkait masalah perekonomian. Ini data-data mungkin sudah banyak ya disampaikan posisi perekonomian Indonesia sebelum dan setelah pandemi menurut laporan BPS mengalami kontraksi. Pada kuartal 1, posisi gross domestic product Indonesia masih berada di 2,97% dan mengalami kontraksi pada kuartal 2 berada di minus 5,32%. Ya wajar karena memang di masa pandemi ini kan ada banyak ya namanya PSBB, kemudian menjaga pakai masker ya kan, social distancing gitu kan, nggak boleh berpadat-padatan sehingga memang konsumsi masyarakat itu menurun gitu ya kan. Kalau konsumsi masyarakat menurun artinya pendapatan pemerintah juga menurun gitu kan. Makanya memang strategi pemerintah itu dalam hal menanggulangi agar konsumsi itu tetap istilahnya tidak menurun kali, makanya memang diberikan bantuan langsung tunai, kemudian bantuan istilahnya koperasi atau bantuan buat UMKM gitu ya kan. Nah, itulah strategi pemerintah. Cuman caranya kita nggak tahu nih, apakah pemberian BLT itu sudah sesuai gitu ya kan. Apakah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan atau hanya di lingkaran para pejabat tertentu, kita nggak tahu. Nah, itu begitu juga dengan UMKM gitu, bantuan UMKM itu apakah memang benar sampai kepada rakyat? Kita nggak tahu kan gitu kan. Nah itulah mungkin strategi pemerintah bagaimana agar konsumsi masyarakat itu tetap berjalan, pendapatan negara juga tetap bertumbuh, walaupun tidak hancur-hancur kali gitu ya. Pertumbuhan PDB khususnya pada sektor pertanian akibat kebutuhan masyarakat yang semakin menarik. Di sisi lainnya, tren ini mempertegas bahwa sektor pertanian adalah masa depan negara dan anak muda, meskipun pertambahan petani dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Nah ini, karena memang kita Indonesia mencoba membuat industri di mana industri tersebut bukan bagian dari khas bangsa kita gitu ya kan. Ya sehingga memang kita lebih banyak mengikut pola masyarakat utara gitu atau orang-orang Eropa atau Amerika. Padahal kita sumber-sumber kehidupan kita di sini adalah pertanian dan kelautan. Cobalah seandainya ya kan pemerintah hanya mendorong atau memfokuskan pembangunan di dua sumber ini. Ya yakin maka kita akan menjadi bangkit gitu ya. Dan kita nggak akan mengekspor ya kan gitu. Kita nggak akan mengimpor gitu ya kan, impor garam, ikan dan sebagainya, beras, jagung. Itu sebenarnya cukup gitu ya. Tapi karena memang pemerintah tidak memfokuskan di situ, ya akhirnya kita masyarakat Indonesia tidak optimis gitu ya kan, tidak optimis ketika dia fokus di menjalankan usahanya di bidang pertanian gitu. Karena memang nggak ada perhatian gitu kan. Kalau seandainya pemerintah ada perhatian terhadap masalah pertanian, wah ini anak-anak muda pada semangat semua gitu kan. Nah ini yang menjadi keinginan kita sih untuk pemerintah, masukan-masukan kita. Dari 33,4 juta petani, hanya 2, juta petani anak muda gitu ya. Nah, ketika nanti terjadi bonus demografi, ya nanti yang pastinya hasil
sumber pangannya, sumber kehidupan kita akhirnya semakin menurun. Kenapa? Karena orang-orang tua udah pada nggak ada lagi yang mau bekerja, nggak ada lagi yang bekerja di pertanian. Sedangkan anak mudanya mereka malas istilahnya mengolah hasil sumber daya bumi kita gitu, sumber daya alam kita gitu ya kan. Makanya kalau umpamanya hanya 2,7 juta populasi masyarakat Indonesia sebesar 265 juta gitu ya kan. Nah, kalau umpamanya hanya sekedar umpamanya kita prediksi lah sekitar 5 juta anak muda nanti yang mau umpamanya bekerja di bidang pertanian di masa-masa bonus demografi nanti, artinya kita defisitnya luar biasa kali kan gitu kan, defisit terhadap masalah beras. Artinya lebih banyak kita akhirnya impor semua padahal kita lahan ada kan gitu, subur gitu ya kan. Nah, ini khawatirnya seperti itu ya. Ya kan? Makanya memang ada penurunan ya dari tahun ke tahun ya kan. Dari tahun 1990 kemudian 2000 meningkat ya. Pertanian 2010 meningkat, kemudian pertanian 2017 menurun, kemudian pertanian 2020 menurun. Nah, ini yang menjadi khawatirnya ini setelah di masa bonus demografi nanti ya Indonesia kebanyakan akhirnya impor beras gitu ya kan. Nah, kacau nih kalau artinya pemerintah hari ini tidak memfokuskan industri kita di bidang pertanian gitu kan. Yang namanya anak muda yang pasti mereka prinsipnya bukan seperti orang tua ya. Kalau anak muda itu maunya kan serba instan gitu ya kan. Kalau orang tua itu ya mereka memahami proses gitu ya. Karena memang prinsipnya anak muda itu serba instan ya. Artinya memang pemerintah harus gencar menyiapkan SDM-nya seperti itu ya kan. Itu mungkin terkait masalah masa depan pertanian ya, yang menjanjikan tidak diikuti penambahan jumlah petani. Nah, ini pemerintah kita harapannya ya masukan kita, makanya kita mengeluarkan resolusi pemuda ini. Mudah-mudahan pemerintah kita mendengar ya mereka perhatian terhadap generasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua tetap kritis ya kan, memperhatikan keberlangsungan pertumbuhan bangsa kita. Mudah-mudahan pemerintah kita sadar dan mereka tidak hanya mengikuti pola yang dijalankan oleh kaum global gitu ya kan. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Itu saja mungkin saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Bapak Dr. Bendung yang sudah memberikan pemaparan. Baik, sebelum kita mulai diskusi atau ada hal yang akan teman-teman diskusikan atau sampaikan, ada tambahan ya dari Ketua Edo. Silakan Ketua Edo. Ya, memang karena tadi kan penjelasan yang saya sampaikan awal tentang landasan kita. Kenapa kemudian PP kami menjadikan pemberian jaminan pendidikan sampai tingkat tinggi kepada semua anak bangsa itu harus diberlakukan, harus dilaksanakan gitu. Selain itu amanah undang-undang di sini juga bicara tentang keberpihakan dan keseriusan negara untuk benar-benar mengelola bonus demografi yang tadi disampaikan oleh Mbak Aziza, jangan menjadi kecelakaan generasi. Nah, yang kedua memang tentang isu agenda strategis kedua adalah kemandirian pemuda yang memang kita menginginkan, karena tadi sudah dijelaskan banyak dan panjang oleh Bang Raja intisari tentang bahwa alasan-alasan kemudian kenapa PP kami menjadikan kemandirian pemuda itu adalah sebagai agenda strategis kedua. Nah, yang selanjutnya adalah tentang menjadikan Pancasila sebagai identitas dan karakter anak bangsa. Jadi memang per tahun itu, per tahun
melalui World Happiness Report. Jadi dikeluarkan riset tentang indeks kebahagiaan warga negara di seluruh dunia. Padahal pada poin ini memang kita ambil satu adalah negara paling tertinggi adalah Finlandia. Yang kedua adalah Qatar karena itu bagian dari negara Asia, dan yang dua terakhir adalah dua negara tetangga kita. Nah, kalau bisa dilihat nih skor ya dari keseluruhan. Jadi World Happiness Forum itu ada 6 indikator. Di antaranya pertama adalah GDP per kapita. Yang pasti memang kalau kita soal GDP per kapita, negara maju itu dikatakan negara maju minimal GDP per kapitanya itu ada di angka 27.000 sekian dolar. Nah, sementara Indonesia hari ini masih di angka 4.900 dolar per kapita. Jadi untuk tahapan menuju kemudian kita menjadi benar-benar negara maju, itu masih harus melalui proses gitu. Nah, saat ini memang kita di tim Resolusi Pemuda ini sedang mempersiapkan simulasi yang kemudian bisa menjadi tawaran kita ya, juga bisa menjadi argumen kita tentang keseriusan gitu loh yang kita tagih dari pemerintah untuk mengelola bonus demografi ini. Nah, yang kedua itu ada tentang social support. Jadi sejauh mana kemudian negara mendorong support sosial kepada anak bangsanya gitu. Nah, kalau dilihat memang Indonesia masih sangat kecil ya bila dibandingkan dengan Thailand yang menjadi negara tetangga kita. Yang kemudian tentang healthy life ekspektasi ya, tentang ekspektasi hidup, juga tentang freedom to make life, jadi pilihan kebebasan untuk memilih hidup. Hari ini kita lihat begitu banyak gitu soal kemerdekaan menyampaikan pendapat, misalkan soal kemudian kemerdekaan mengelola alam, juga soal kemudian mengelola diri sendiri untuk kemudian membuat diri kita sebagai SDM unggul, itu masih perlu diperhatikan gitu loh untuk kepada nah, selanjutnya juga tentang generosity, dan yang paling terpenting ya, perfection of corruption. Jadi posisi tentang persepsi korupsi kita bisa dibilang di antara 5 negara ini masih sangat inilah. Itu akumulasi, jadi memang skor kita memang masih sangat jauh ya dari sisi kebahagiaan sebagai warga negara Indonesia. Nah, ini salah satu menjadi landasan kita gitu loh, bahwa kemudian kalau memang benar-benar negara serius mengelola bonus demografi, selain kemudian mempersiapkan infrastruktur, baik infrastruktur umum dan infrastruktur manusianya, juga harus memperhatikan gitu sisi psikologi manusia yang kemudian berada di negara Indonesia. Nah, untuk kemudian mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depan, selain kemudian kita memproklamirkan ya bahwa 1928 itu dikatakan oleh Bang Susanto tadi, 1928 adalah momentum kebersatuan. Nah, tahun 2020 ini adalah momentum kita untuk kemudian meluruskan kembali arah bangsa yang kita nilai sudah begitu banyak sangat jauh gitu soal keberpihakan, political will, juga kebijakan-kebijakan. Nah, kalau kita melihat juga Pancasila itu selain kemudian hari ini menjadi perdebatan ya, siapa yang berhak untuk kemudian memproklamirkan dirinya sebagai Pancasila, maka kami di sini menawarkan daripada perdebatan yang tidak produktif, maka kita harus membuat manusia Indonesia itu menjadikan Pancasila sebagai karakter dan identitasnya. Harapan kita memang poin-poin ini nanti, landasan-landasan ini akan kita perluas lagi kajian-kajiannya, tidak juga menutup kemungkinan untuk melibatkan banyak pihak ya untuk benar-benar membuat kajian kita yang hari ini memang nampaknya masih belum secara utuh, tapi ke depan akan kita buat utuh, benar-benar menjadi, selain kita sudah punya platform Jayakan Indonesia 2045, kemudian Resolusi Pemuda Meluruskan Arah Bangsa ini menjadi penguat platform itu sendiri.
Jadi menjadi milestone kita nanti di tahun 2028. Nah, selanjutnya memang di sini bisa dilihat juga oleh teman-teman bahwa 2020 resolusi pemuda meluruskan arah bangsa, kemudian di 2028 adalah era baru negara, era baru pemuda gitu. Yang dia tadi pertama era baru Indonesia 2028. Pertama, pendidikan tinggi sudah mencapai angka 30 juta manusia. Juga disampaikan oleh Pak Faisal Basri ya, ekonom. Setidaknya kemudian kalau Indonesia selain kemudian memperhatikan sisi ekonomi, memperhatikan pembangunan lain, juga setidaknya mendorong pendidikan tinggi yang ada, angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia itu di angka 30 juta. Nah, pertanyaan kemudian siapa yang berperan di sini? Yang pasti dan utama adalah negara. Anggarannya harus dinaikkan dari 7,1 triliun KIP itu yang hanya sekedar menyediakan 300.000 jaminan kepada mahasiswa-mahasiswa baru, meskipun secara organik bisa kita lihat hanya bertumbuh per tahun dari 2019 ke 2020 hanya sekitar 200.000. Kita asumsikan bahwa 10% dari 200.000 itu adalah orang-orang yang memang mampu, artinya tersisa 190.000 ya. 190.000 orang yang kemudian belum bisa memandirikan dirinya untuk bisa bersekolah di tingkat tinggi. Maka itu kemudian kita mendorong juga. Kenapa kemudian statement kita untuk memperhatikan desa dan kemudian maritim? Argumen pemerintah sendiri mendorong soal UU Cipta Kerja, dia mengatakan mayoritas pekerja Indonesia itu saat ini adalah SMP. Ya. Nah, siapa SMP itu? Siapa orang-orang SMP itu? Dari mana asalnya? Asalnya dari desa. Nah, kenapa kemudian dia migrasi ke kota? Ya sederhana. Ekonomi perdesaannya tidak diperhatikan. Maka kita ingin di tahun 2028 nanti melalui resolusi pemuda yang kita gagas ini di tahun 2028, pemuda di desa itu sudah mandiri. Dan juga pemuda di pesisir-pesisir pantai itu sudah mandiri, dan kemudian mereka menjadi penyuplai utama ya, kebangkitan Indonesia emas di 2045 nanti. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting juga sebagai penjamin bahwa keutuhan negara kita, selain kemudian 2028 itu adalah Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2 mengikrarkan abadi bahwa kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Di tahun 2028 nanti kita inginkan Pancasila itu menjadi nilai dan luhur dan menjadi identitas dan karakter generasi emas 2045. Mungkin itu Bang Denny untuk sementara, karena slide ini udah habis ya, yang sudah kita sampaikan tadi. Barangkali dari sini kita bisa berdiskusi untuk kemudian nanti insya Allah bakal dibantu menjawab ya oleh Bang Raja. Di sini ada juga kemudian Mbak Aziza, ada juga saya, dan ada juga Bang Denny tentunya. Barangkali itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Pak Edo yang sudah memberikan pemaparan tambahannya. Untuk selanjutnya saya silakan kepada kawan-kawan semua yang ada di forum ini, apabila ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan atau disampaikan, silakan bisa raise hand atau langsung berbicara. Baik kawan-kawan, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh para pemantik ya, tentang resolusi pemuda dalam meluruskan arah bangsa. Memang ada banyak sekali poin-poin tadi yang disampaikan dan juga pemaparannya. Seharusnya ini menjadi salah satu acuan gerakan kita
baik di pusat maupun hingga ke tingkat komisariat, ya, sebagai bagian dari menjalankan platform Jayakan Indonesia 2045 yang memang sudah disahkan ya dari beberapa periode yang lalu. Baik, gimana kawan-kawan semua? Ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, ada yang perlu dikritisi? Ini saya jadi teringat puisinya Wiji Tukul tentang nasihat ya ke pemuda. Kalau tidak salah itu, jika kau tak berani lagi bertanya, kita akan jadi korban keputusan-keputusan. Jangan kau penjarakan ucapanmu. Jika kau menghamba pada ketakutan, kita akan memperpanjang barisan perbudakan. Jadi perlu memang, silakan kawan-kawan semua. Kalau tidak ada, kita akan cukupkan dan kita akan masuk ke agenda yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Gus Ibad sudah masukkah? Monitor Gus Ibad. Doa apakah ini? Siap. Siap, baik. Untuk agenda selanjutnya, kita akan sama-sama berdoa di momentum Sumpah Pemuda ini. Semoga ada banyak keberkahan. Semoga langkah-langkah kita juga untuk melakukan perbaikan negeri ini selalu mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Saya langsung serahkan kepada Gus Ibad untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Disilahkan. Baik, terima kasih Tum Deni atas kesempatan yang diberikan. Kawan-kawan yang saya hormati di jajaran pengurus pusat, pengurus wilayah, dan juga pengurus daerah, begitu juga kader-kader di seluruh Nusantara. Marilah pada acara penutup kali ini kita sempurnakan diskusi kita sempurnakan acara kita dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kerendahan hati dan juga ketundukan jiwa kita angkatkan tangan kita dan kita bersiap untuk kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil Quran wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil ukhuwah wa lakal hamdu bil jamaah lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina ya khairar razikin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidil anbiya'i wal mursalin qudwatina fi syukri ala an-na'ma was sabri ala al-bala. Allahumma ustur awratina wa amin rawatina wahfadna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa an fawqina ya khairal hafidhin. Allahumma ansur da'watana wa ansur fiqratana wa barik ukhuwatana wa alif baina qulubina wa waffiq umara'ana
wa ayyidhum bil haqqi ya khairal hafidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami menunduk malu di hadapan-Mu ya Allah. Entah sudah berapa banyak dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Baik itu kami menyadarinya ataupun lalai terhadapnya. Ya Allah, ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah, seyakin-yakinnya bahwa Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Maka ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, malam ini kami bersimpuh di hadapan-Mu untuk mengadukan ketidakberdayaan kami ya Allah. Sungguh Engkau Maha mengetahui beban yang ada di atas pundak-pundak ini. Ya Allah, kami yakin Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, kuatkanlah pundak-pundak kami ini ya Allah untuk memikul beban yang sangat berat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang adil ya Allah. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang mau berjuang dan berkorban demi rakyatnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya Allah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna fansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Gus Ibad yang sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Dengan berakhirnya doa yang disampaikan oleh Gus Ibad, maka berakhir pula lah pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke depannya bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan pundak kita selalu dikuatkan atas segala amanah yang diberikan. Kita akhiri dengan bacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan kita lengkapi doa-doa majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair kepada kawan-kawan semua yang sudah bergabung di kesempatan pada malam hari ini. Salam untuk kader-kader kami se-Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak dapat bareng tuh Deni. Oh iya. Siap. Baik teman-teman semua, mohon untuk diaktifkan videonya. Ya. Siap. Saya kasih Gaga dulu. Coba nyisir dulu Tum Izzat. Ayo silakan, ayo teman-teman semua diaktifkan sebentar videonya. Baik, saya hitung sebentar ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, kawan-kawan semua. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Sampai ketemu di Rapimnas. Siap. Agendakan di Sultra lah. Siap, petunjuk. Rapimnas apa Musluk? Ya, yang mana-mana saja lah, yang penting agenda. Siap. Sampai ketemu kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, semuanya. Tom Deni. Makasih. Makasih. Siap. Syukron, Makasih, Bang Ahido. Denny. Halo, Bang. Bang.